Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Hedi Setiawati. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi sediaan krim yang merupakan materi dari mata kuliah Preskripsi 3. Pada mata kuliah Preskripsi 3 dengan pokok bahasan krim itu mempunyai tujuan mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan komponen obat dalam bentuk sediaan farmasi semi-solida, khususnya adalah sediaan krim. Dari berbagai literatur terdapat berbagai macam definisi sediaan krim. Di antara definisi-definisi tersebut adalah menurut Farmakope Indonesia edisi 3, krim itu adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung tidak kurang dari 60% air dan digunakan untuk pemakaian luar. Jadi komponen utama atau komponen terbesar dari krim adalah air yang jumlahnya tidak kurang dari 60%. Kemudian menurut Farmakope Indonesia edisi 4, krim itu adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Jadi kalau pada FI 4, Farmakope edisi 4 itu tidak ada spesifikasi komponen besar airnya. Kemudian menurut Formularium Nasional, sediaan krim didefinisikan sebagai sediaan setengah padat yang terdiri dari emulsi kental, mengandung air tidak kurang dari 60% dan digunakan untuk pemakaian luar. Jadi pada umumnya secara prinsip yang dimaksud krim itu adalah komponen jumlah airnya pada basis semisolidnya itu tidak kurang dari 60%. Nah, kenapa kita memilih sediaan krim? Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari sediaan krim yang menjadi acuan kenapa kita memilih sediaan tersebut. Mungkin sebagai pengantar akan saya sampaikan bahwa di dalam pemilihan bentuk sediaan itu banyak faktor yang menentukan. Yang pertama adalah faktor bahan aktifnya, ya. Apakah bahan aktif tersebut sesuai dengan bentuk sediaan yang akan kita pilih. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari pemakaian sediaan tersebut. Jadi sebagai contoh di sini sediaan semi solid kita mengenal ada berbagai ragam, ya. Ada ada krim, ada pasta, ada salep, kemudian ada liniment. Itu tujuannya masing-masing bentuk sediaan berbeda-beda. Jadi makanya kalau kita melihat di pasaran ada sediaan dengan komponen yang sama, misalnya hidrokortison atau kalium iodida atau iodin, ya. Iodin itu bentuk sediaannya macam-macam. Ada yang krim, ada yang salep gitu. Keuntungan dari sediaan krim itu yang pertama adalah mudah dicuci dan dihilangkan dari kulit. Kemudian tidak lengket. Pelepasan zat aktif dari basis krim itu lebih cepat, ya, karena komponen utamanya adalah air, dan ini sesuai dengan teori like dissolve like, karena komponen tubuh kita yang terbesar juga krim, maka dia akan mudah diabsorpsi. Kemudian absorpsi obat dalam lapisan kulit lebih cepat. Krim dapat memelihara kelembapan kulit. Krim juga mudah digunakan sehingga dispersi obat di permukaan kulit akan lebih baik. Ini beberapa keuntungan dari krim. Sedangkan kerugiannya adalah yang pertama susah dalam proses pembuatannya karena harus dalam kondisi panas. Jadi pada proses pembuatannya itu diperlukan keterampilan khusus, ya, teknik-teknik tertentu terkait dengan komponen-komponen bahan penyusunnya. Kemudian yang kedua, emulsi mudah pecah oleh komponen atau komposisi formula yang tidak tepat atau berubah. Jadi bukan hanya ketika sedang dibuat saja kemungkinan akan pecah karena komposisi formulanya tidak sesuai, ya, karena di sini ada komponen-komponen yang jumlahnya itu harus seimbang. Kalau misalnya tidak seimbang maka akan pecah. Tetapi begitu juga di dalam proses penyimpanan. Kadang
dalam proses penyimpanan akan mengalami reaksi yang akan mengubah komponen di dalam sediaan tersebut, sehingga krimnya juga pecah. Kemudian mudah kering dan mudah rusak, terutama tipe air dalam minyak karena terganggu sistem pencampuran akibat perubahan suhu dan perubahan komposisi. Jadi tadi saya sebutkan ya, salah satu penyebab kerusakan itu adalah perubahan komposisi sehingga krimnya akan pecah. Sekarang tipe emulsi. Tipe emulsi itu secara konsep dasar tadi ada komponen minyak dan komponen air ya kalau di dalam sediaan krim. Di sini yang dimaksud dengan komponen minyak atau fase minyak adalah bahan obat yang larut dalam minyak dan bersifat asam. Jadi bersifat asam contohnya adalah asam stearat, parafin liquidum, adepsolanae, sera, vaselin, setil alkohol, stearil alkohol. Kemudian ada juga fase air, yaitu bahan obat yang larut dalam air dan bersifat basah. Contohnya adalah natrium tetraborat, triethanolamin, gliserin, polyethylene glikol, propilen glikol, natrium lauryl sulfat, krim maupun spent. Ini adalah bahan-bahan dasar dari komponen emulsi atau krim ya. Jadi nanti ini ada fase minyaknya, kemudian ada fase airnya. Bisa di antara beberapa bahan ini. Dan di antara kedua bahan ini akan distabilkan oleh emulgator. Nah, tipe krim itu ada dua, yaitu tipe minyak dalam air atau disingkat M per A atau O per W. O ini bahasa Inggris oil in water ya. Jadi yang dimaksud dengan minyak dalam air di sini adalah krim yang merupakan campuran minyak dan air tadi itu air berada pada posisi diskontinu. Jadi airnya itu selalu diselimuti oleh minyak sehingga nanti komponen yang kontinu yang bisa menyambung terus-menerus itu adalah komponen minyaknya. Atau bisa juga kalau minyak dalam air yang komponen kontinunya airnya ya, minyaknya itu yang diskontinu. Atau juga bisa disebut dalam emulsi tipe minyak dalam air ini, fase dalamnya adalah minyak, sedangkan fase luarnya adalah air. Nah, kebalikannya, tipe kebalikannya adalah air dalam minyak. Kalau air dalam minyak, maka fase diskontinunya adalah air dan fase luarnya adalah minyak. Nah, sekarang komponen apa sajakah yang membentuk sediaan krim? Ya. Komponen sediaan krim itu ini ada saya sebutkan beberapa ya. Yang pertama ada zat aktif, otomatis ya. Kemudian basic cream. Basic cream ini yang membuat sediaan krim itu bisa berwujud menjadi krim ya. Kemudian ada emulgator ya. Kemudian ada humectant ya. Kemudian ada pengawet dan antioksidan. Kita coba selanjutnya selain itu ada peningkat penetrasi, pengompleks dan pendapat. Kita coba uraikan satu persatu ya. Apa sih yang dimaksud dengan zat aktif? Di sini yang dimaksud dengan zat aktif adalah bahan utama dari sediaan tersebut yang memberikan efek terapi. Sebagai contoh, komponennya itu bisa berbentuk antibiotik, kemudian fungisida, antiinflamasi, antihistamin, antiseptik, analgesik, astringent ataupun keratolitik. Nanti kalau misalnya kurang paham untuk istilahnya, silahkan di searching ya apa yang dimaksud dengan astringent, keratolitik itu dicari di internet. Kemudian ada basic cream, yaitu berfungsi sebagai pembawa zat berkhasiat. Jadi dia yang membawa zat aktifnya untuk bisa berfungsi. Bisa dalam bentuk dasar hidrokarbon, dasar absorpsi, larut dalam air. Kemudian ada emulgator. Nah, emulgator ini yang sangat penting peranannya untuk menstabilkan emulsi. Jadi kalau di materi emulsi ya untuk sediaan cairnya, saya rasa sudah disampaikan ya, kita tahu ada emulgator. Di sini fungsinya adalah
menyetabilkan antara fase air dan fase minyak. Karena kita tahu air dan minyak itu tidak bisa bergabung, dan dia bisa bergabung apabila ada atau ditambah dengan indikator. Contohnya adalah trietanol amin, natrium lauryl sulfat. Itu beberapa contoh. Sebetulnya masih banyak yang lain ya. Kemudian humektan. Humektan adalah fungsinya meminimalkan kehilangan air dari sediaan. Jadi kemudian selain meminimalkan kehilangan air juga meningkatkan kelembapan kulit sehingga penetrasi zat berkhasiat akan lebih mudah. Jadi ada dua fungsi di sini ya. Yang pertama untuk sediaannya sendiri, kemudian yang kedua khasiat dari pemakaiannya, ya. Mencegah terjadinya penguapan air sehingga meningkatkan kelembapan kulit. Contohnya adalah propilin glikol, sorbitol, glycerol. Ya, jumlahnya berapanya itu tergantung, nanti bisa dicek di literatur. Kalau di sini glycerol 5-2% ya. Kemudian ada pengawet ya. Pengawet di sini digunakan berfungsi untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan oleh jamur dan bakteri. Jadi karena krim itu komponen utamanya adalah air, maka dikhawatirkan akan menimbulkan jamur. Maka perlu ditambahkan pengawet. Contohnya adalah asam benzoat, nipagin dan nipasol. Nipagin untuk fase air, nipasolnya untuk fase lemak. Kemudian ada antioksidan. Antioksidan berfungsi untuk mencegah ketengian pada sediaan krim karena adanya reaksi oksidasi autooksidasi pada fase minyak. Contohnya adalah natrium metabisulfit dan vitamin E. Kemudian komponen pembentuk krim lainnya ada peningkat penetrasi. Fungsinya adalah meningkatkan penetrasi zat berkhasiat ke kulit. Contohnya adalah dimetil sulfida oksida. Jadi kemampuan bahan aktifnya itu ditingkatkan dengan adanya bahan dimetil sulfid oksida tadi, peningkat penetrasi. Selanjutnya adalah pengompleks, fungsinya adalah mengkotiam logam yang terdapat dalam sediaan selama proses pembuatan. Penyimpanan obat terkenal karena wadah yang kurang baik. Jadi ETA ini ditambahkan untuk mencegah terjadinya reaksi dengan wadah. Kemudian pendapar, fungsinya adalah mempertahankan pH sediaan, contohnya adalah natrium fosfat. Jadi pendapar ini untuk mempertahankan pH supaya pH sediaan itu tidak berubah. Ya. Baik, untuk rekaman yang pertama di materi krim saya cukupkan dulu, nanti saya sambung lagi ke materi berikutnya.